Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas tentang pembatal-pembatal tauhid atau pembatal-pembatal keimanan, pembatal-pembatal keislaman, pembatal dua kalimat syahadat. Yang ini merupakan rangkaian pembahasan dari akidah tauhid. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, dari atau di antara pembatal-pembatal tauhid adalah al-kufrul akbar, yaitu kekafiran, kekufuran dengan status atau derajat kufur akbar. Dan tentunya bila ada kekufuran itu dengan status kufur akbar, maka di sana ada ya kufur asghar. Namun yang termasuk pembatal tauhid, pembatal keislaman, pembatal keimanan, pembatal dua kalimat syahadat adalah al-kufrul akbar, kekafiran dengan status kufur akbar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan melangkah kepada definisi dari al-kufru ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, makna dari al-kufru maknanya adalah al-ghita, yaitu dia menutupi. Namun ini makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah syar'i adalah kullu i'tiqadin au qaulin au fi'lin au tarkin yunaqidul iman. Kufur akbar definisi secara syar'i adalah setiap keyakinan, perkataan, perbuatan maupun bentuk meninggalkan yang membatalkan keimanan. Ingat, membatalkan keimanan, bukan mengurangi keimanan ya. Nah, inilah disebut dengan kufur ya, kufur akbar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kufur akbar itu bisa dengan keyakinan ya. Contoh ya, kufur akbar ya dengan keyakinan adalah bahwa ya Al-Qur'an itu ya adalah buatan manusia. Keyakinan demikian, yaitu meyakini bahwasanya Al-Qur'an bukanlah ya berasal dari Sang Pencipta, tapi berasal dari ya manusia, atau dikatakan berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ini keyakinan yang kufur tentunya dengan status kufur akbar. Demikian. Begitu juga perkataan ya, bentuk contoh perkataan adalah ya yang merupakan kekufuran dengan status kufur akbar adalah ya perkataan yang mencela, perkataan yang mencela Allah Subhanahu wa taala dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencela Islam.
Nah, ini merupakan bentuk kufur akbar, demikian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya bisa juga kekufuran dengan status kufur akbar, ini contoh-contoh kita sebutkan. Itu bisa berlaku dengan tindakan, yaitu perbuatan dilakukan oleh seseorang. Seperti contohnya tindakan seseorang yang dia menginjak Al-Qur'an, ya, membanting Al-Qur'an, ini tindakan seperti ini, ya. Tindakan seperti ini, ya, yang dia merupakan bentuk ya kekufuran dengan tindakan yang berstatus kufur akbar. Nah, bisa juga dengan bentuk tindakan meninggalkan, yaitu tidak mau meyakini, ya. Seperti contohnya dia tidak mau meyakini, ya, tidak mau meyakini adanya malaikat itu, ya. Contoh, ya, yaitu dia meninggalkan untuk meyakini dengan sengaja, dengan lisannya, ya, dia tidak mau ketika seseorang membahas tentang iman kepada malaikat, ya, iman kepada kitab-kitab, ya, iman kepada rasul-rasul, demikian. Nah, contohnya ketika dia berbicara tentang atau seseorang berbicara tentang ya keimanan, ya, kepada malaikat contohnya, dia meninggalkan, tidak mau untuk ya mengimani, ya, tidak mau mengimani malaikat tersebut. Seperti itu. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ini merupakan bentuk kekufuran dengan status kufur akbar. Kembali kita jelaskan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membahas tentang pembatal-pembatal keislaman yang telah kita sempurnakan pembahasannya, walaupun mungkin terdapat ya kekurangan dalam penjelasan, namun kita telah selesaikan pembahasan tersebut, yaitu pembahasan tentang kesyirikan dengan status syirik akbar. Ini merupakan bentuk pembatal keislaman, pembatal keimanan, pembatal tauhid. Begitu juga pembahasan tentang kekufuran ini dengan status kufur akbar, yang ia merupakan pembatal keimanan, keislaman, dan pembatal tauhid, demikian. Nah, kembali kita tegaskan dan seterusnya kita ingatkan bahwa seorang muslim apabila terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman ini tidak kontan, tidak lantas, tidak otomatis dia menjadi murtad, keluar dari Islam, menjadi musyrik, kafir, demikian. Seperti itu. Karena harus terpenuhi syarat-syaratnya, demikian pula hilang penghalang-penghalangnya, demikian. Yang sedang kita bahas ini adalah keyakinan, perbuatan dan perkataannya, demikian, ya. Yang ini adalah pembatal-pembatal keislaman, pembatal keimanan, pembatal-pembatal tauhid, demikian, ya. Adapun untuk memvonis orangnya, maka ini ada tahapan yang lainnya, ya, yang disebut oleh para ulama, bahkan para ulama ya membahas dalam kitab yang khusus, ya, diantaranya kitab yang berjudul Dhawabitut Takfir, yaitu langkah-langkah dalam memvonis kafir, demikian. Nah, itu tidak serampangan dan tidak sembarangan kita menjatuhkan vonis kafir kepada seorang individu muslim, demikian. Kembali kita tegaskan bahwasanya seorang muslim apabila terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman ini tidak kontan, tidak otomatis, tidak langsung dia menjadi ya kafir, murtad, musyrik yang tulen keluar dari Islam, demikian. Bukan demikian, ya. Ini hanya untuk bentuk pewaspadaan, kehati-hatian agar kita tidak jatuh ke dalamnya, atau orang yang telah ya ternyata berinteraksi dengan pembatal-pembatal tauhid ini dia segera meninggalkannya, segera menjauhinya, segera ya berhenti darinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi berbahaya, ya, berbahaya sesungguhnya tindakan-tindakan, keyakinan-keyakinan, perbuatan-perbuatan serta perkataan-perkataan yang ini bisa membatalkan keislaman seseorang, ya. Berbahaya. Oleh karenanya kita waspada dan terus belajar tentang masalah ini agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu
faqatuluhu man baddala dinahu, siapa saja yang mengganti agamanya, ya merubah agamanya, ya faqtuluhu, maka bunuhlah ia. Nah, tentunya ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tindakan mengeksekusi seseorang dengan cara membunuh ketika seseorang itu mengganti agamanya disebabkan dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan, ya, dan tentunya telah diberlakukan langkah-langkah vonis kafir kepadanya, dan ini bukan wewenang kita, ini wewenang pemerintah. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Wewenang pemerintah di dalam, ya, menegakkan hal seperti ini, karena nantinya akan menegakkan, ya, bentuk eksekusinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagi kita ini sebagai bentuk kewaspadaan. Kembali kita katakan ini bentuk kehati-hatian, ini merupakan bentuk peringatan kepada saudara seiman, saudara seislam. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang seorang muslim, perhatian seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Cobalah Anda bayangkan, cobalah Anda renungkan, bila Anda berjalan pada sebuah, ya, jalan yang dengan santainya Anda berjalan menuju jalan tersebut, baik itu berjalan kaki, naik sepeda motor, atau mungkin naik mobil atau naik kendaraan apapun, ya. Anda sedang menuju satu jalan, ya, menapaki jalan tersebut, meniti jalan tersebut, ya, menempuh jalan tersebut. Lalu ada orang yang mengatakan kepada Anda, ya, berhati-hati, sesungguhnya jalan yang sedang Anda tempuh ini, ya, adalah jalan menuju jurang, ya. Karena jalan yang Anda tempuh ini adalah bukan menghantarkan Anda kepada tujuan Anda, ya. Mungkin terlihat bagus, mungkin terlihat indah, ya, di awal jalan tersebut, namun di penghujung jalan ini adalah jurang, ya. Bahkan bila Anda mencoba untuk berjalan dari jalan ini, kemudian nanti Anda akan mencoba, ya, menempuh jalan agar lebih cepat, katakanlah demikian, ya, untuk menuju jalan yang Anda inginkan, maka sesungguhnya sangat berat karena licin, ya. Ada orang-orang yang telah tergelincir darinya masuk ke dalam jurang dan ternyata mati. Nah, bila Anda renungkan, apa kira-kira yang Anda ucapkan kepada orang seperti ini? Bahkan dia memberikan bukti-bukti seperti foto-foto atau berita-berita, ya, tentang matinya orang yang di penghujung jurang tersebut, demikian, ya, atau di penghujung jalan tersebut dengan masuk jurang, ya, kabar berita, begitu juga foto ditunjukkan. Kira-kira apa yang Anda ucapkan? Anda akan mengatakan terima kasih, ya. Anda akan mengatakan terima kasih, demikian, ya. Anda akan berterima kasih kepadanya, seperti itu. Dan Anda meyakini ini sebagai bentuk perhatian dia kepada Anda. Ini merupakan bentuk, ya, kasih sayang orang ini kepada Anda, begitu. Bahkan mungkin Anda akan memberikan hadiah kepadanya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah, ya, kita kaum muslimin saling menasihati, saling memberikan kewaspadaan, saling memberikan kehati-hatian dan peringatan kepada saudara seiman. Bukan bermaksud untuk memvonis, bukan, ya. Bukan maksud untuk, ya, menjustifikasi, ya, bukan. Tapi ini sebagai bentuk pewaspadaan, bentuk peringatan kepada saudara seiman. Ya, bila kita telah mengetahui perkara-perkara ini ternyata menghantarkan kita kepada, ya, kepada hal yang ini akan merugikan kita dunia dan akhirat, ya. Hal ini merupakan perkara yang bahkan mengancam batalnya amal iman kita, seperti itu. Yang mengancam kita keluar dari keislaman agama kita. Nah, tentunya, ya, kita berterima kasih kepada orang yang mengingatkan kita dan kita meyakini sebagai bentuk perhatian dirinya kepada kita. Seperti itu para muslim rahimani rahimakumullah. Demikianlah, ya, yang sedang kita lakukan ini, yaitu kita sedang memberikan pewaspadaan, bukan sedang memvonis. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ya, kita ingatkan, berhati-hati, ya, berhati-hati kita, ya,
Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang ternyata tindakan ini bisa mengancam batalnya iman kita, mengancam batalnya ya keislaman kita, tauhid kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di antara ancaman tersebut adalah ya eksekusi mati bagi orang yang melakukan pembatalan terhadap imannya, Islam, agamanya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya berhati-hati, dan tentunya yang melakukan hal ini adalah pemerintah, bukan kita, yang mengeksekusi mati tersebut, bukan kelompok-kelompok pengajian, bukan individu, ya, bukan pula jamaah-jamaah tertentu, tidak. Ini adalah ya wewenang dari pemerintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salasin, as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al mufariqu lil jama'ati, riwayat Bukhari wa Muslim. Tidak halal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, darah seorang muslim. Tidak halal, maksudnya darah seorang muslim untuk ditumpahkan, untuk dia dialirkan, maksudnya adalah dengan dibunuh, tidak boleh, ya. Illa, kecuali bi ihda salasin, kecuali salah satu dari tiga hal berikut ini. As-sayyibu zani, orang yang telah menikah dia berzina. Kemudian wan nafsu bin nafsi, ya, jiwa yang dibunuh dengan jiwa pula, demikian. Wat tariku li dinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Al mufariqu lil jama'ati, orang yang menyimpal dari jamaah kaum muslimin, yaitu persatuan kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini para muslim rahimani rahimakumullah menunjukkan ya bahwasanya ya ada hal-hal yang membuat seorang muslim itu bisa dieksekusi mati, ya. Di antaranya adalah ya mengganti agamanya, merubah agamanya, membatalkan keislamannya, keimanannya, atau menyempal dari jamaah ya kaum muslimin, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, demikian. Begitu juga bisa juga dikarenakan membunuh, ya, maka akan dibalas bunuh. Begitu juga berzina dalam kondisi ia telah menikah. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, dan perlu kita ketahui pula dan kita tekankan, ini bukanlah wewenang individu tertentu. Ini bukanlah wewenang dari jamaah-jamaah tertentu. Ini juga bukanlah wewenang dari organisasi-organisasi tertentu, ya. Ini juga bukanlah ya wewenang dari kelompok-kelompok pengajian tertentu, tidak. Ini wewenang pemerintah. Ya, Nabi SAW menggandengkan antara ya eksekusi mati disebabkan perzinahan, ya, begitu juga karena pembunuhan, ya. Lalu Rasulullah menggandengkan penyebutan berikutnya adalah ya mengganti agamanya dan memerangi kelompok yang berperang, memerangi kelompok yang memisahkan diri dari ahlus sunnah wal jamaah. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana eksekusi mati karena perzinahan orang yang telah menikah yang disebut dengan rajam itu kewenangan dari pemerintah. Begitu juga ya qisas, yang itu merupakan bentuk pembunuhan atas pembunuhan, itu adalah wewenang pemerintah. Maka demikian pula lah ya eksekusi mati bagi orang yang mengganti agamanya itu adalah wewenang pemerintah. Begitu juga dalam memerangi kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah, itu adalah wewenang pemerintah, bukan wewenang kita. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kita katakan ini sebagai bentuk pewaspadaan, demikian, bukan sebagai bentuk vonis lantas kita ya memberlakukan eksekusi mati bagi orang-orang tertentu. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, mari kita melangkah berikutnya kepada pembahasan ya yaitu macam-macam atau jenis-jenis kekufuran. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, kekufuran itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Di antaranya yang paling penting adalah pertama adalah kufrul ingkari wat takdzibi, yaitu kekufuran disebabkan karena pengingkaran dan pendustaan. Yaitu seorang muslim ia melakukan ya pengingkaran terhadap salah satu dari
ya prinsip-prinsip agama atau hukum agama yang telah jelas yang disepakati ya oleh para ulama dengan status ijma, kesepakatan tersebut, demikian ya. Atau ya mengingkari dan mendustakan ya kabar-kabar yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Apa contoh prinsip-prinsip agama yang diingkari contohnya? Ya seperti contohnya prinsip agama diantaranya adalah ya rukun Islam. Seperti contohnya pengingkaran terhadap kewajiban ya sholat 5 waktu. Itu yang merupakan salah satu ya rukun Islam ya dengan urutan yang kedua setelah 2 kalimat syahadat, demikian. Nah, ini diingkari ya prinsip dalam Islam seperti ini. Ya, demikian. Itu diingkari kewajiban tersebut, itu diingkari hukumnya. Begitu juga adalah pengingkaran ya kita sudah sebutkan tadi, yaitu pengingkaran terhadap keimanan kepada malaikat ya. Keimanan kepada takdir seperti itu atau kepada hari kiamat. Ya, pengingkaran terhadap salah satu dari ya keimanan terhadap hari kiamat, seperti contohnya mengingkari adanya azab kubur, ya siksa kubur, ya demikian, atau nikmat kubur. Maka ini para muslim rahimani wa rahimakumullah merupakan ya bentuk kekufuran dengan status kufur akbar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya kita katakan, ya kembali kita katakan, bukanlah ini sedang memvonis orang-orang tertentu, individu-individu tertentu yang memiliki keyakinan seperti ini dengan vonis ya kafir, tidak ya. Ini kita sedang memvonis perbuatannya, tindakannya, keyakinannya, seperti itu para muslim rahimani wa atau sedang memvonis perkataannya. Itu adalah perkataan kekufuran dengan status kufur akbar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga contohnya pengingkaran terhadap ya kabar-kabar yang telah ditetapkan, tadi kita katakan contoh ya tahapan-tahapan akhirat yang disebutkan ya di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diingkari. Padahal ya hadisnya jelas gamblang. Al-Quran ayat yang menjelaskan itu atau menerangkan itu juga jelas demikian, namun diingkari. Nah, ini merupakan bentuk ya kufur keingkaran, kufur pengingkaran dan kufur pendustaan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan itu bisa berlaku dengan hatinya walaupun tak terucap dengan lisannya. Seperti itu. Keyakinan yang disembunyikan dalam dirinya yang tak pernah diucapkan oleh orang lain, ya sangat mungkin ya. Nah, ini seperti contohnya orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dalam dirinya, tidak ya mengungkapkan dengan lisannya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bisa juga pengingkaran itu dengan lisannya, ya, dengan lisannya dia ungkapkan ya pengingkaran tersebut, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama dengan status ijma, yang tidak ada satupun ulama ahlus sunnah wal jamaah yang berbeda tentangnya, yang disebut dengan ijma qat'i, ya, itu diingkari, lebih-lebih juga didukung ya oleh Al-Quran maupun hadis Nabi SAW ijma tersebut, ya tentunya memang didukung. Semua ijma para ulama itu didukung oleh Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Bahkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW ini adalah sebagai asal dari ijma tersebut. Demikian. Yang ini diakui bagian dari prinsip agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini ya ini merupakan bentuk kekufuran. Ya, bentuk kekufuran dengan status kufur akbar. Itu kufur dengan jenis kufur pengingkaran atau kufur
pendustaan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan berikan contoh-contoh rincian ya. Walaupun tadi sudah kita sebutkan, tapi tidak masalah, kita akan sebutkan beberapa contoh-contohnya. Ya. Di antara contohnya adalah seperti ya mengingkari salah satu dari rukun iman. Ya. Atau dari prinsip-prinsip agama, ya, rukun iman kepada Allah. Ya. Begitu juga iman dengan dalam rincian iman kepada Allah, seperti iman kepada wujud Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, iman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diingkari. Nah, yang ini seperti ini bisa terjatuh ke dalam ya bentuk kekufuran ya dengan kufur akbar, ya termasuk dari kufur pengingkaran, ya kufur pengingkaran. Atau contohnya adalah mengingkari salah satu dari kabar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitab sucinya Al-Qur'an, atau mengingkari salah satu kabar yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang mutawatir, ya. Atau mengingkari apa saja yang disepakati oleh para ulama dengan status ijma qat'i yang pasti, ya. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, ini merupakan bentuk kufur akbar, ya. Ini merupakan bentuk kufur akbar. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Contoh sudah kita sebutkan tadi, ya, seperti contohnya mengingkari salah satu ya rukun iman kepada Allah, ya, itu diingkari. Ya. Iman kepada malaikat itu diingkari. Atau iman kepada kitab-kitab itu diingkari, walaupun salah satunya, ya. Kalau iman kepada Allah contohnya diingkari, Allah Subhanahu wa taala punya ya hak di dalam rububiyah, ini diingkari. Perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta ini diingkari. Atau contohnya mengingkari keberhakan Allah di dalam uluhiyah, yaitu ibadah. Atau dia mengingkari sebelumnya adalah keberadaan Allah, eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk kekufuran dengan status kufur akbar, dan ini merupakan contoh di antara contoh pengingkaran kekufuran dengan cara pengingkaran atau pendustaan, begitu. Atau mengingkari nama dan sifat Allah, atau sebahagian, contohnya mengingkari dari sifat Allah. Allah punya sifat ilmu, demikian, ya, demikian. Begitu juga contohnya mengingkari wujud malaikat, ya, wujud malaikat seperti yang malaikat yang telah tampak yang kita hafal nama-namanya seperti Jibril, Mikail, ya, Israfil dan seterusnya, ya, ini diingkari. Ini seperti ini bisa jatuh kepada jatuh kepada kekufuran dengan status kufur akbar, itu dari sisi pengingkaran. Atau mengingkari salah satu dari kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang disepakati itu merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Injil itu tidak boleh diingkari, ya. Walaupun saat ini telah dirubah-rubah, ya, ya. Namun tidak boleh kita menghina Injil, tidak boleh kita ya mencampakkan atau menginjak-injak Injil, karena bisa jadi di sana ya masih ada yang belum dirubah, seperti itu, tidak boleh, ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak boleh bagi kita untuk menginjak ya Injil itu, Taurat itu, walaupun kita meyakini itu telah dirubah-rubah. Tidak boleh kita menghinakannya. Cukup kita menyatakan bahwasanya saat ini Injil dan Taurat tersebut, ya, yang dahulunya adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya,
yang mulia, ya, dan berasal dari sisinya, namun saat ini telah dirubah-rubah. Dan tentunya dirubah tidak keseluruhan dirubah, ya. Tentunya masih ada yang asli. Oleh karenanya tidak boleh kita menghinakan, tidak boleh kita menginjaknya, ya. Demikian. Cuma kita harus meyakini itu tidak lagi menjadi sumber hukum bagi umat akhir zaman, ya. Cuma kita meyakini bahwasanya itu merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang saat ini telah dirubah-rubah oleh tangan-tangan tokoh-tokoh ahlul kitab tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih mengingkari Al-Qur'an sebagai kitab suci, seperti itu. Ini termasuk juga telah melakukan bentuk kekufuran dengan status kufur akbar. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Atau diantaranya adalah mengingkari kenabian salah satu nabi-nabi yang memang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW telah jelas sebagai seorang nabi yang disepakati oleh para ulama bahwasanya hamba Allah tersebut adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, diingkari. Begitu juga pengingkaran terhadap kerasulan Nabi Nuh alaihissalam, contohnya. Atau sampai kepada pengingkaran kepada kerasulan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian. Atau mengingkari hari berbangkit, mengingkari hari berbangkit, atau mengingkari hisab, adanya hisab, atau mengingkari adanya timbangan amal, atau mengingkari adanya sirat, atau mengingkari adanya surga dan neraka. Demikian. Yang seperti ini para muslim rahimani warahmatullah merupakan bentuk kekufuran dengan status kufur akbar. Bahkan kita katakan salah satu di antara tahapan dari akhirat itu perdananya kehidupan, peralihan dari kehidupan dunia ini adalah alam barzakh, Nah, ini apabila diingkari maka baik itu nikmatnya maupun azabnya, bahkan fitnah kuburnya yaitu ujian, pertanyaan, mungkar dan nakir itu diingkari, maka ini bisa jatuh kepada kufur akbar. Demikian. Dan tindakan pengingkaran itulah merupakan kekufuran dengan bentuk atau dengan status kufur akbar. Derajatnya derajat kufur akbar. Oleh karenanya ini mesti menjadi perhatian bagi kita untuk kita berhati-hati. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk kekufuran dengan status kufur akbar dari sisi pengingkaran dan pendustaan adalah membenarkan agama-agama kekufuran atau keyakinan yang mengatakan atau ungkapan yang menyatakan bahwasanya semua agama itu sama. Ini merupakan bentuk apa? Bentuk kekufuran dengan status kufur akbar. Tentunya ungkapan semua agama itu sama artinya adalah semua agama itu adalah benar sebagaimana Islam adalah benar, agama yang benar, seperti itu. Dinyatakan Yahudi itu agama yang benar, Nasrani itu agamanya benar, Konghucu, Buddha, Hindu dan semuanya adalah benar menuju Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengkafirkan mereka, maka ini merupakan bentuk kekufuran dengan status kufur akbar. Mengapa demikian? Karena ini merupakan bentuk mendustakan firman Allah dan sabda Rasulullah. Apa yang didustakan? Ini merupakan bentuk pendustaan, bentuk pengingkaran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dan banyak sekali tentunya dalil-dalil. Kita sebutkan di antaranya, ini pernah kita sampaikan, yaitu surah Al-Bayyinah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum
syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, lihat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir. Siapa saja mereka? Min ahlil kitabi wal musyrikina. Dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, dari agama-agama yang lainnya. Demikian. Berarti termasuk Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Itu di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka itulah ya makhluk terburuk, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Orang yang membenarkan semua agama, orang yang menyatakan semua agama adalah benar, ya. Semua agama itu sama. Orang yang menyatakan semua agama adalah sama adalah orang itu berkonsekuensi membenarkan semua agama, ya. Membenarkan semua agama. Yahudi itu benar, Nasrani itu benar, agama Hindu, Buddha, Konghucu, ya, dan seterusnya dari agama-agama yang lainnya itu adalah benar. Nah, ini berkonsekuensi ya mendustakan dan mengingkari firman Allah. Salah satunya ya adalah surah Al-Bayyinah ayat 6. Ini yang gampang yang kita ingat ya. Begitu juga ini merupakan bentuk ya pendustaan kepada ya firman Allah ya, yaitu surah Al-Kafirun, demikian. Karena ada orang-orang kafir di sana. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, dan seterusnya. Dan seterusnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya contoh berikutnya adalah ya dari sisi kekufuran dengan status kufur akbar, dari sisi pengingkaran dan pendustaan, yaitu mengingkari ya pengharaman apa saja yang diharamkan secara zahir yang disepakati oleh para ulama bahwasanya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan perkara-perkara tertentu ya. Ini ternyata diingkari pengharaman seperti ini ya. Seperti contohnya mencuri, minum minuman keras, berzina ya. Begitu juga bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, yang bukan mahram, ya, berhias dengan bentuk hiasan Arab-Arab jahiliyah, wanita jahiliyah, begitu. Atau meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, ya, demikian, ya. Maka ini semuanya merupakan ya bentuk kekufuran dengan status kufur akbar dari sisi pengingkaran dan pendustaan. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, bolehnya, ini pernah juga kita bahas kalau tidak salah, bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW ini merupakan bentuk kekufuran ya seperti ini, dan tidak bisa dijadikan ya dalih dan dalil, yaitu tindakan Nabi Khidir yang keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Tidak bisa ya. Kenapa? Karena Nabi Khidir adalah nabi sendiri, kemudian Nabi Musa adalah nabi yang sendiri pula, yang mereka ini berbeda syariatnya. Demikian para muslim, karena masing-masing nabi sebelum ya Nabi Muhammad SAW mereka diutus ya untuk umatnya secara khusus, demikian. Sehingga mereka memiliki syariat yang berbeda-beda seperti itu. Ya. Nah, kalau ada keyakinan tidak wajib untuk ya mengikuti hukum-hukum Nabi Muhammad SAW, atau boleh keluar ya, atau boleh juga untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, demikian, atau boleh melakukan perkara-perkara yang diharamkan ya, atau bolehnya seseorang itu untuk berhukum dengan selain hukum Allah, dan ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Ini merupakan bentuk kekufuran dengan status kufur akbar, demikian. Contoh berikutnya ya adalah mengingkari perkara-perkara yang jelas-jelas dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang ini disepakati oleh para ulama kaum muslimin dengan status ijma ya. Seperti contohnya mengharamkan ya atau mengingkari halalnya daging hewan-hewan
ternak contohnya, seperti kambing, begitu juga sapi, kerbau, yang jelas-jelas ini halal, ya, jelas-jelas ini halal. Ya, ini diingkari kehalalannya, ya. Begitu juga mengingkari ya halalnya berpoligami. Nah, ini merupakan bentuk apa? Merupakan bentuk ya kekufuran dengan status kufur akbar. Demikian ya. Mengingkari kehalalan ya berpoligami yang disepakati oleh para ulama tentang kebolehannya, bahkan para ulama menghalalkannya demikian. Hanya saja tentunya ini terkait dengan ya ada terpenuhinya syarat-syaratnya ya seperti itu ya. Atau mengingkari halalnya makan roti contohnya ya seperti itu dan seterusnya ya. Yang jelas adalah mengingkari kehalalan sesuatu yang telah jelas halalnya, yang telah Allah halalkan dalam Al-Qur'an maupun dihalalkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ya. Dan ini disepakati para ulama bahwasanya perkara tersebut halal lalu diingkari kehalalannya, maka yang seperti ini bisa jatuh ke dalam ya kekufuran dengan status kufur akbar dari sisi pengingkaran dan pendustaan demikian. Nah, contoh yang lain seperti mengingkari ya kewajiban, salah satu dari kewajiban yang telah Allah wajibkan dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kewajiban jihad diingkari, ya. Kewajiban amar ma'ruf, ya. Nahi mungkar itu diingkari, demikian, ya. Atau mengingkari perkara-perkara yang sifatnya sunnat, yang jelas sunnat dinyatakan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW atau yang disepakati oleh para ulama bahwasanya perkara tersebut adalah sunnat dengan status ijma, kesepakatan tersebut itu diingkari. Seperti contohnya pengingkaran terhadap salat-salat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah itu demikian. Begitu juga salat sunat tatawu seperti salat contohnya seperti salat ya duha begitu. Begitu juga mengingkari salat qiyamul lail begitu. Atau puasa-puasa sunat ya. Senin Kemis itu diingkari ya. Dan seterusnya dari perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama dengan status ijma itu diingkari, maka yang seperti ini ya terancam orang tersebut jatuh ke dalam kekufuran dengan status kufur akbar demikian ya. Oleh karena kita waspada ya untuk terus ya belajar, mengetahui dan mengenal apa saja yang wajib untuk kita ilmui ya dari ajaran-ajaran agama ini agar kita tidak jatuh ke dalam ya perkara-perkara yang mengkhawatirkan, yang mengancam keimanan, keislaman, yang kembali kepada ancaman itu ancaman kepada kebahagiaan kita dalam kehidupan dunia ini ya menuju akhirat. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materinya, kita lanjutkan sesi soal jawab. Demikian. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya bagaimana sikap kita terhadap teman yang membenci pemerintah dan orang kafir? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membenci sebuah perkara-perkara maksiat ini merupakan tuntutan keimanan ya, membenci ya. Membenci perkara-perkara yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bentuk tuntutan keimanan. Karena tentunya bentuk cinta kepada Allah, bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani apa saja yang Allah tetapkan. Ya.
Dan apabila ternyata ada pelanggaran terhadap ketetapan tersebut, maka tentunya kita benci dengan pelanggaran terhadap ketetapan tersebut. Ini merupakan konsekuensi iman kepada Allah, demikian pula ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian. Dan membenci seseorang pelaku dari kemaksiatan tersebut atau pelaku kemungkaran tersebut, maka itu sekadar dengan kemaksiatan yang dilakukannya, demikian. Seperti itu. Jadi sesungguhnya membenci pelakunya itu bukanlah membenci zatnya, ya. Karena pelakunya bisa jadi bertobat, pelakunya bisa jadi dia tidak melakukan kembali apa yang telah dilakukannya. Oleh karenanya, sesungguhnya zat yang dibenci itu sesungguhnya bukanlah pelakunya. Ya. Zat yang dibenci itu sesungguhnya adalah pelanggaran, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zat yang kita benci. Yang kita tidak kita ridhoi, karena Allah tidak meridhoinya, bahkan Allah membencinya. Maka kita pun membencinya, tidak menyukainya, demikian. Adapun pelakunya kita membenci sekedar atau setakar dari kemaksiatan yang dilakukannya. Tapi kebencian tersebut kepada pelakunya itu bukan pada zatnya. Ya. Tapi karena dia melakukan perbuatan tersebut. Nah, bila ternyata sang pelaku ini tidak lagi melakukannya, bahkan bisa jadi dia bertobat darinya, maka kebencian ini bisa hilang karena kita tidak membenci secara zatnya. Dan ini yang benar, seperti itu, ya. Boleh kalau kita katakan, boleh nggak kita membenci pemerintah? Silakan benci kalau pemerintah itu melakukan kemaksiatan, seperti itu, ya. Boleh nggak kita membenci orang-orang kafir? Maka iya, kita harus membenci orang-orang kafir, tapi sekadar kekafirannya. Tapi jangan benci zat orangnya, karena bisa jadi orangnya tersebut bertobat. Orang kafir itu bisa dia bertobat atau dia bisa masuk Islam, bahkan lebih bagus keislamannya ketimbang kita, bisa jadi. Demikian. Sebagaimana pemerintah yang melakukan mungkin individu-individu pemerintah atau oknum-oknum dari pemerintah tersebut yang mereka melakukan bentuk tindakan-tindakan pelanggaran hukum-hukum Allah, ketetapan Allah, maka kita boleh benci mereka. Setakar dari kemaksiatan pelanggaran tersebut, seperti itu. Tapi tidak boleh bagi kita untuk membenci zatnya, orangnya, zatnya itu, tidak. Tapi dikarenakan kemaksiatan yang dilakukannya, yang ada potensi besar, ya, yang kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Bisa jadi Allah akan memberikan hidayah kepada mereka, bahkan menjadikan mereka lebih baik ketimbang kita, seperti itu. Ya, maka jangan benci zatnya, ya, tapi jangan benci zat pelakunya, tapi benci zat kemaksiatannya, benci zat pelanggarannya, seperti itu. Karena Allah sesungguhnya membenci pelanggaran tersebut, ya, tidak menyukai kemaksiatan tersebut, seperti itu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, namun perlu kita ketahui bahwasanya jangan sampai kebencian kita kepada contohnya pemerintah atau orang kafir, yang sesungguhnya kebencian kita itu tidaklah pada zatnya, namun kebencian itu dikarenakan pelanggaran yang dilakukan, sesuatu yang dia interaksikan pada dirinya, yang sesuatu itu sesungguhnya yang dibenci oleh Allah, kita pun membenci karena itu. Jangan sampai kebencian kita kepada orang kafir, begitu juga pemerintah, ini menghantarkan kita untuk tidak adil. Ya. Janganlah sampai wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu hatta Allah SWT mengatakan, yang artinya janganlah sampai kebencian kepada satu kaum itu menghantarkan kalian untuk melakukan sebuah tindakan jarimah, ketidakadilan, yaitu bentuk tindakan kriminal atau tindakan ketidakadilan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia.
Nah, jangan sampai ketika kita benci dengan orang kafir, ya, benci dengan pemerintah, jangan sampai hak-hak mereka ini kita abaikan. Nah, ini dia. Jangan sampai hak-hak mereka ini kita abaikan. Tidak boleh, ya. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang imannya dan siapa yang paling adil, siapa yang pantas untuk kita teladani? Rasulullah SAW. Tidakkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang-orang kafir? Ya, beliau berinteraksi dengan orang kafir. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melanggar hak-hak mereka? Tidak. Demikian, tidak. Membunuhi mereka? Tidak. Ya. Bahkan mengajak mereka kepada Islam. Nah, ketika membutuhkan dan ini adalah jalan terakhir untuk berjihad dan itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul pun berjihad dan itu pun bukan jihad langsung dengan senjata. Ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Beliau memberikan penjelasan, mengajak mereka kepada Islam, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, yang jelas Allah Subhanahu wa taala melarang kita, ya, melarang kita ketika kita benci dengan satu kaum karena memang berhak untuk dibenci dan sesungguhnya kebencian itu pun bukan dikarenakan zat pelakunya tapi karena zat pelanggaran serta kemaksiatan, kedurhakaan yang ada padanya, itulah yang membuat kita membencinya. Jangan sampai kebencian kita terhadap orang-orang tertentu, ya, ini menghantarkan kita tidak berbuat adil, ya, menghantarkan kita untuk tidak berbuat adil atau menghantarkan kita untuk berbuat zalim. Di antara bentuk kedzaliman adalah tidak memberikan hak-hak mereka, tidak memenuhi hak mereka. Sesungguhnya pemerintah punya hak, orang kafir punya hak, demikian. Maka tentunya hak mereka itu harus diberikan. Sebagaimana contohnya ada orang lain yang ternyata membenci kita karena satu perbuatan yang kita lakukan ini merupakan bentuk pelanggaran. Apakah kita terima tatkala kita mengakui kita telah melakukan bentuk pelanggaran, bentuk kemaksiatan? Kita katakan jangan merasa suci. Kita tentu melakukan kesalahan dan dosa, kan begitu. Dan ini sudah memang sunatullah, ya, manusia ini memang condong kepada dosa. Padahal dia tahu itu merupakan dosa dan pelanggaran, tapi dia condong kepada dosa tersebut dan melakukannya. Rasul mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak manusia itu pelaku dosa, demikian. Wa khairu khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang melakukan dosa adalah dia bertobat. Nah, katakanlah kita sedang proses untuk bertobat, kita tahu itu salah, ya. Atau kita belum menuju proses taubat tersebut, itu sebuah kesalahan dan dosa. Apakah kita terima? Apakah kita terima tatkala kita melakukan kesalahan dan dosa tersebut lantas ada hak-hak kita yang dizalimi? Ada hak-hak kita yang dizalimi? Tentu tidak akan terima kita. Mengapa kita bisa, ya, mengapa kita bisa melakukan hal itu kepada orang lain, namun ketika orang lain melakukan hal tersebut kepada kita, kita tidak terima? Mengapa kita bisa terima tatkala kita melakukan hal itu kepada orang lain, namun ketika orang lain melakukan hal itu kepada kita, kita tidak terima? Ketahuilah, ya, ini tidak adil, ya. Maka kita katakan, ya, Rasulullah bersabda, ya, man ahabba an yuzahzah 'anil nar wa an yudkhalal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia ingin diselamatkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, maka hendaklah tatkala kematian itu datang kepada dia dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia mempergauli manusia dengan sesuatu yang ia suka untuk diperlakukan demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu, mestinya kita harus memperlakukan manusia juga demikian. Ketika kita tidak suka,
Ketika kita jatuh ke dalam pelanggaran, jatuh ke dalam kemaksiatan, karena nafsu kita mendorong kita tahu itu sebuah kesalahan. Lalu ada orang lain yang tidak memberikan hak-hak kita, melecehkan hak-hak kita, mendolimi hak-hak kita. Apakah kita terima? Tentu tidak. Maka demikianlah hendaknya kita, ya, ketika kita melihat pemerintah kita jatuh ke dalam, ya, pelanggaran-pelanggaran. Begitu juga orang-orang kafir. Maka silakan kita benci mereka sekadar dan setakar dari kemaksiatan dan pelanggaran tersebut. Namun jangan benci zatnya. Dan jangan sampai kebencian seperti ini menghantarkan kita, ya, untuk berlaku tidak adil. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya kita cukupkan untuk penyampaian materi karena pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa kita jawab. Sebenarnya ada pertanyaan yang lain tapi sepertinya nanti saya akan jawab secara pribadi saja, ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ini. Tentunya kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan dalam penyampaian itu adalah karena kekurangan saya pribadi dan bisa jadi karena bisikan-bisikan syaitan. Yang benar itu tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kekurangan itu datang dari saya pribadi. Ya. Oleh karenanya saya mohon maaf kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.